Henti jantung adalah kondisi yang sangat serius. Di Amerika Serikat misalnya, henti jantung adalah penyebab kematian nomor 2 setelah penyakit kanker. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Vito Anggarino Damai. Halo, selamat malam Dr. Vito. Selamat malam, Ya, Nadia. Dr. Vito, sebelumnya di informasi sebelumnya Anda menyebutkan bahwa henti jantung ini ada sejumlah penyebabnya. Salah satunya adalah ada korsleting di dalam jantung. Tapi kalau orang awam sendiri sebenarnya bagaimana memahami henti jantung ini, Dok? Ya, pertama-tama saya sampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga Pak Mayong dan Mbak Guru Marisin atas kehilangan almarhum, dan kita semua mengerti bagaimana sulitnya apabila seorang yang usia muda tiba-tiba meninggal mendadak. Tadi benar dikatakan bahwa itu adalah cardiac arrest atau henti jantung. Henti jantung ini terjadi macam-macam sebenarnya. Jadi kalau kita bilang henti jantung, orang tadi bilang bisa karena serangan jantung, tapi bisa juga enggak. Dan pada orang muda umumnya biasanya karena gangguan bawaan atau memang kelainan struktur jantung atau aritmia atau gangguan di jantung atau korslet jantung. Nah, pada usia muda sebenarnya hal ini justru yang lebih sering dibandingkan kalau kita bilang serangan jantung. Dalam arti di bawah usia 35 tahun ya. Apakah kondisi henti jantung ini sebenarnya bisa dideteksi secara dini, Dok? Ya, memang sebenarnya bisa. Justru inilah pentingnya check up. Kadang-kadang masyarakat menyamaratakan semua penyakit jantung. Jadi mengatakan bahwa kalau kita olahraga teratur, lalu kita pola makan sehat, maka itu jantung pasti bersih sehat, tidak akan henti jantung. Padahal sebenarnya kan ada penyakit lain di luar serangan jantung. Kalau kita bicara mengenai yang lain ini, pencegahan adalah dengan cara satu lagi check up. Kalau kita ada check up, tahu sebelumnya ada misalnya ada gangguan irama jantung misalnya. Maka kita bisa untuk cek namanya elektrofisiologis tadi. Jadi kita bisa lihat lagi kalau misalkan seperti pada kasus pemain sepak bola yang sebelumnya kita tahu sempat kolaps di pertandingan, sekarang dia dipasang pacu jantung untuk mencegah terjadinya henti jantung. Ketika terjadi gangguan irama jantung atau korslet jantung, maka akibatnya kan terjadi henti jantung cardiac arrest. Jadi pacu jantung ini berusaha untuk bisa kembali atau mereset aktivitas jantung. Jadi sebenarnya bisa kita berusaha untuk mencegah itu kalau ketahuan dari awal misalnya gitu. Tapi ya sekali lagi ini belum tentu menjadi diagnosis bagi kejadian atau peristiwa yang barusan diberitakan kan, karena masih ada yang lain juga. Artinya itu secara umum ya, Dok? Ya, secara umum aja bahwa memang mungkin saja ada kejadian yang lain. Kalau misalkan kita bicara penyebab yang natural henti jantung, memang paling umum aritmia atau gangguan irama jantung. Yang lain lagi dari jantung bawaan. Kalau kita bicara soal stres misalnya, atau soal ada stres psikis, atau soal misalnya orang yang depresi misalkan gitu, ada yang namanya takut sumuk kardiomiopati, atau ini namanya lemah jantung, atau orang yang tahu namanya broken heart syndrome. Nah, ini broken heart syndrome ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami gejala yang berat, artinya dia mungkin depresi atau stres yang berat hingga terjadi kelemahan otot jantung. Nah, ini juga bisa menyebabkan namanya gagal jantung. Dok, tadi Dr. Vito juga menjelaskan soal pemeriksaan yang lebih advance gitu di rumah sakit. Tapi kalau orang awam sendiri bisa nggak sih, Dok, melihat ciri secara umum yang bisa dideteksi secara cepat oleh misalnya keluarga kita sendiri? Ya, kalau kita mau mendeteksi atau mencurigai dari awal memang ada gangguan seperti ini. Yang pertama itu kita harus tahu gejala, misalkan ya, orang yang sering bekas pingsan atau misalkan sering nggak sadarkan diri atau cepat lemas misalkan gitu, atau sering debar-debar dan punya faktor risiko anggota keluarga kandungnya ya, orang tua kandung atau saudara kandungnya itu pernah riwayat pingsan atau bakal meninggal mendadak. Nah, kita harus curiga bahwa orang ini pun ada risiko tinggi menderita aritmia atau henti jantung di kemudian hari. Nah, ini kita mesti pemeriksaan lebih lanjut. Tadi kan bilang kalau apa yang bisa dikenali kalau orang-orang itu. Kalau ada orang tiba-tiba kolaps tanpa ada benturan fisik, kita harus curiga. Kalau memang ini penyebab natural, maka ini adalah sebuah henti jantung. Nah, karena itu mesti waspada dan hati-hati. Kalau misalkan kita sudah melihat begitu, satu yang penting nih yang mesti dicamkan oleh kita semua sebenarnya adalah CPR atau pertolongan pertama apabila terjadi henti jantung. Kalau memang disaksikan, artinya kita memang menyaksikan seseorang di sekitar kita tiba-tiba CPR dengan cara tiga jantung keluar. Nah, ini bisa meningkatkan survival sampai 20-40% sampai pertolongan datang dan kita bisa tolong orang tersebut.
Dalam kejadian putri dari Nurul Arifin ini akibat dari henti jantung adalah meninggal dunia. Tapi apakah ada efek-efek lainnya jika seseorang pernah mengalami henti jantung, Dok? Ya, ada juga orang yang survive. Orang-orang yang selamat atau orang-orang yang pernah serangan jantung atau orang yang pernah aritmia lalu dia henti jantung dan dia selamat. Kita bisa harusnya sih kalau memang bukan karena serangan jantung, dia bisa baik-baik saja ya. Tapi kita harus cegah dengan cara pasang henti jantung supaya dia tidak sampai henti jantung lagi berikutnya. Kalau misalkan orang yang pernah serangan jantung dan dia henti jantung, maka kemungkinan ada bagian otot jantung yang rusak sehingga dia berikutnya mengalami kelemahan jantung atau penurunan fungsi jantung. Nah, penurunan fungsi jantung ini sendiri juga berisiko memberikan adanya kelainan listrik jantung yang bisa bikin henti jantung juga, jadi meningkatkan risiko terjadi henti jantung ulang. Nah, itulah maka itu kenapa ada obat-obatan yang diminum. Jadi kalau orang yang pernah serangan jantung lalu dia bilang oh nggak pernah minum obat lagi nih, nah itu malah meningkatkan risiko sebenarnya terjadi henti jantung di kemudian hari. Jadi makanya karena itu kalau kita udah lihat orang memang henti jantung atau dia pernah survive dari henti jantung, ya kita harus cegah jangan sampai terjadi henti jantung berikutnya sebenarnya gitu. Artinya intervensi obat juga diperlukan ya, jangan dicuekin gitu aja ya, Dok? Sangat perlu. Jadi dalam hal ini sekali lagi bahwa memang penting pola makan sehat, penting juga olahraga. Namun check up itu sangat penting. Lebih penting lagi karena soalnya ini adalah bukan terkait dengan gaya hidup. Jadi tidak semua penyakit jantung terkait dengan pola hidupnya. Ini membuktikan hal tersebut karena orangnya mungkin kelihatannya sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa. Mungkin orangnya nggak sadar nggak ada keluhan atau mungkin dia nggak tahu kalau itu adalah keluhan. Kadang-kadang orang pikir cepat capek atau cepat pusing, jangan-jangan darah rendah nih. Atau jangan-jangan faktor usia nih gitu. Padahal sebenarnya kan enggak, dia masih relatif muda. Atau yang dia pikir, oh kayaknya kecapean aja deh. Mungkin juga sebelumnya udah pernah mengalami, mungkin hampir pingsan, atau mungkin dia agak oleng, atau mungkin kena blackout, dia agak tiba-tiba gelap pandangan matanya, itu mungkin juga akibat dari gangguan irama jantung. Sehingga orang nggak aware, nggak waspada, karena nggak pernah check up. Padahal American Heart Association menganjurkan, mereka merekomendasikan seorang yang usia 20 tahun, itu setidaknya pernah cardiac check up sekali. Dan apabila memang dicek cardiac check up jantung ternyata normal, maka dia boleh check up lagi 5 tahun. Kalau dia usia 20 tahun ke atas. Artinya faktornya ada banyak, ada genetik, kemudian juga tadi ada efek depresi juga, tapi juga tidak menjamin ya, Dok, kalau makannya sudah benar, sudah baik, sudah ideal, gaya hidupnya sudah baik, ini menjadi jaminan bahwa terbebas dari potensi henti jantung ini ya, Dok? Iya, karena tadi pentingnya adalah ada memang gangguan bawaan yang tidak berhubungan dengan pola makan sehat atau tidak berhubungan dengan olahraga teratur. Malah kalau misalkan dia nggak tahu jantungnya ada korsletnya, tiba-tiba dia olahraga, malah akhirnya bisa di tengah lapangan jatuhnya kan gitu. Yang pertama harus dideteksi melalui ilmu-ilmu medis. Dok, tapi masyarakat awam tentunya ingin mengetahui apa saja, Dok, yang bisa dilakukan untuk mengurangi potensi henti jantung ini. Gaya hidup seperti apa, asupan gizi seperti apa yang bisa mengurangi potensi kejadian ini terjadi pada kita? Kalau ini kita relasikan atau kita coba relevansikan dengan anak muda zaman sekarang ya. Anak muda mungkin kan seringkali mereka mungkin karena etos kerja keras ya, kerja keras itu kan bisa diartikan banyak hal. Kalau kerja keras tapi tidak memperhatikan kesehatan, mereka berpikir bahwa oh ini kayaknya kita harus mengejar omset lah, mungkin harus kerja siang dan malam, padahal mungkin kurang tidur dan lain-lain. Maka hal ini mengorbankan jantung mereka. Ingat bahwa investasi terbesar kita adalah jantung kita sendiri. Kalau pernah ingat kemarin ada kisah transplantasi jantung dengan donor jantungnya adalah babi, coba. Mana ada yang mau kan, maksudnya walaupun bisa didonor jantung juga bisa diganti, mana ada sih yang mau diganti, mana ada sih yang mau sakit jantung, mana ada sih yang mau ditukar jantungnya gitu. Jadi jantung kita ini mahal sekali. Sebelum Anda mulai, sebelum Anda bekerja, Anda seorang rumah tangga sekalipun, Anda harus ingat bahwa harta terbesar Anda untuk keluarga dan orang yang Anda sayangi adalah jantung Anda sebenarnya, tubuh Anda maksudnya secara umumnya. Jadi kalau misalkan jantung Anda juga Anda nggak pernah cek, nggak pernah tahu ada masalah apa, lalu Anda pergi begitu aja, artinya berarti kan Anda nggak paham dan memang risiko untuk terjadi sesuatu kan bisa aja terjadi. Nah, karena itu kalau memang kita mengejar sesuatu, kita sayang sama diri kita dan orang-orang sekitar kita ya, sayangi dulu jantung kita. Artinya yang paling penting yang pertama adalah cek dulu ya, cek kondisi jantung ini yang paling penting, kemudian mengikuti berikutnya adalah gaya hidup dan pola makan. Terima kasih dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Vito, sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Sama-sama, terima kasih.